kita minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidawanda dengan NPM C1A02008. Di sini saya akan membahas tentang dua jenis suku bunga yang dipengaruhi oleh inflasi. Tugas ini untuk menyelesaikan ujian tengah akhir semester pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang diampu oleh Bu Esti Pasaribu. Oke, langsung saja ke landasan teorinya. Bank Indonesia memiliki peranan untuk selalu menjaga stabilitas perekonomian di negara Indonesia. Dalam misi tersebut, Bank Indonesia memiliki dua kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam menstabilkan nilai rupiah, khususnya melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. BI rate adalah suku bunga referensi kebijakan moneter dan selalu ditetapkan setiap bulannya dalam rapat Dewan Gubernur. Suku bunga acuan di Indonesia ini akan ditetapkan setiap bulan dengan melihat kondisi perekonomian negara. Sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter, pengaturan suku bunga BI rate setiap bulan diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi BI rate salah satunya adalah menjaga kestabilan inflasi. Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Ketika terjadi kenaikan pada inflasi, Bank Indonesia akan cenderung menaikkan suku bunga BI rate-nya. Dengan kenaikan suku bunga ini, masyarakat diharapkan menabung uangnya sehingga uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Peredaran uang yang berkurang biasanya akan menjadi gejala turunnya inflasi. Suku bunga kredit adalah sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya yang membeli atau menjual produknya. Salah satu fungsinya adalah sebagai daya tarik bagi yang ingin menabung dan memiliki dana lebih untuk diinvestasikan. Oleh sebab itu, BI rate, suku bunga kredit, dan inflasi saling berhubungan atau saling berkaitan. Kali ini saya akan membahas analisis linear berganda untuk mengetahui pengaruh BI rate ditandai dengan variabel X1 dan suku bunga kredit X2 terhadap inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2016 sampai 2018 ditandai variabel Y dengan menggunakan SPSS untuk uji klasik. Nah, mengapa kita menggunakan analisis regresi linear berganda? Karena menurut Wiwiranta, model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik, memiliki ketetapan dalam estimasi tidak bias dan juga konsisten jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik. Kasus yang kita pakai adalah pengaruh BI rate, X1 dan suku bunga kredit dengan variabel X2 terhadap inflasi Y, variabel Y pada Provinsi Lampung di tahun 2016 sampai 2018 dengan data sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini saya menggunakan 30 periode dengan month to month dalam jangka 3 tahun 2016, 2017, sampai dengan 2018. Oke. Nah, inflasi kita tandai dengan variabel dependen Y, BI rate dan suku bunga kita tandai sebagai independen. Oke. Nah, karena kita menggunakan uji klasik, jadi uji yang pertama kita bahas adalah uji multikolonialitas, tolerance, dan VAP. Nah, menurut Imam Ghazali, terjadi gejala multikolonialitas jika nilai toleransi besar 0,1 dan nilai PIP kecil 10. Nah, pada tabel di atas, pada tabel ini, nilai toleransinya itu 0,7, lebih besar dari 0,1. Lebih besar dari 0,1. Dan nilai PIP-nya lebih kecil, yaitu 1,3
lebih kecil dari 10. Artinya, uji multikoloneritas tidak ada gejala. Oke, setelah uji multikoloneritas tidak ada gejala, maka uji klasik bisa kita lanjutkan dengan menggunakan uji autokorelasi. Dengan data sebagai berikut dari hasil perhitungan SPSS. Nilai DU dicari pada tabel distribusi Durbin-Watson berdasarkan K sama dengan 2 dan N sama dengan 38. Nah, di sini DU-nya itu 1,8, lebih kecil Durbinnya yaitu 2, 0,3, lebih kecil 4 dikurang 2, jadi hasilnya itu 2,1. Artinya, dalam uji autokorelasi tidak ada gejala. Nah, setelah uji autokorelasi tidak ada gejala, maka uji klasik bisa kita lanjutkan dengan menggunakan uji T parsial. Bisa kita lihat tabelnya sebagai berikut. Jika nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, BI rate X1 itu tidak berpengaruh terhadap inflasi di Provinsi Lampung. Sedangkan suku bunga kredit tidak berpengaruh terhadap inflasi di Provinsi Lampung. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu uji P simultan, yaitu uji gabungan dari semua uji. Nah, jika nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,5, maka artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi pada BI rates, suku bunga kredit secara simultan tidak berpengaruh terhadap inflasi di Provinsi Lampung. Nah, menurut jurnal yang telah saya baca, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung mengatakan bahwa inflasi indeks harga konsumen Provinsi Lampung pada akhir tahun 2016 hingga 2018 sangat terkendali. Ia menyebutkan inflasi 2016 sampai 2018 juga lebih rendah dari rata-rata inflasi 5 tahun terakhir, 5,76%, dan juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional dan Sumatera, masing-masing mencapai 3,02%. Apabila dilihat dari tingkat stabilitasnya, inflasi di Provinsi Lampung menduduki peringkat kedua di Sumatera sebagai provinsi yang memiliki tingkat volatilitas inflasi yang rendah setelah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pada 2016 sampai 2018 ini ternyata inflasi terkendali, terutama disebabkan karena tekanan inflasi dari sisi permintaan demand pressure sejalan dengan kondisi perekonomian domestik yang sedang dalam tahap konsolidasi. Hal itu ditandai oleh tekanan inflasi inti yang terkendali pada tingkat yang cukup rendah. Selain itu, tekanan inflasi dari sisi supply, cost push, juga relatif minimal yang dicerminkan oleh deflasi yang terjadi pada kelompok administered feature bahkan cenderung lebih dalam dari tahun lalu. Rendahnya tekanan inflasi tahun ini juga didukung oleh terkendalinya inflasi. Bahkan di tengah gejolak pangan di provinsi lain, Lampung masih dapat menjaga inflasi pada tingkat yang cukup rendah di bawah 5%. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh tim pengendalian inflasi daerah pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah provinsi dengan cepat merespon. Bahkan lebih dahulu mengantisipasi gejolak harga yang akan terjadi sehingga kelangkaan pasokan dan gangguan distribusi dapat diminimalkan. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.